Nah, Hamas juga merencanakan serangan 7 Oktober ini juga udah latihan. Mereka latihan sampai di Malaysia loh. Jadi para layang yang mereka gunakan menyerang masuk ke wilayah-wilayah kibuts di selatan itu latihannya di Malaysia. Makanya kemarin tertampar itu siapa itu Perdana Menteri Malaysia yang sekarang ini yang baru ini Anwar Anwar Ibrahim. Ibrahim. Nah, itu tertampar dia. Kenapa? Mereka latihan di Malaysia. Tuh, di mana-mana taktiknya pasti sama gitu. Nah, kelihatannya untung saja Israel sekarang ini dipimpin oleh kepemimpinan yang kuat kayak Netanyahu yang berani, kuat, tambeng, tahan malu, tahan tekanan. Urat malunya putus. Urat malunya putus, Pak. Kalau bukan Netanyahu yang mimpin Israel, udah hancur dari kemarin, Pak. Lanjut, siapa nih Paul Jadi Dering? gini Pak Paul. Jadi gini. Ya. Supaya nggak kemana-mana. Jadi kalau kita lihat, ini kan sebenarnya kan serangan 7 Oktober ini kan bukan serangan sporadis atau sesuatu serangan yang dibuat tanpa perencanaan gitu. Ini memang sudah dirancang dengan matang, Pak Paul. Ya. Sudah dirancang puluhan tahun. Terowongan itu mulai dibangun di tahun 1988. Ya, dengan bantuan-bantuan dari dunia internasional, dengan perdagangan mata uang, ya mereka ambil margin dari situ, kemudian juga dari UNRWA, dari sponsor-sponsor misalkan dari Konoha ini, misalkan Chaplin atau siapapun lah gitu ya, itu kan sudah dibangun sebenarnya sejak lama. Tetapi Israel juga sudah tahu ada pembangunan terowongan. Tetapi persoalannya kan begini, kalau misalkan Israel menyerang masuk ke Gaza pada waktu itu, nanti akan dikatakan sebagai agresor. Nah, Hamas juga merencanakan serangan 7 Oktober ini juga udah latihan. Mereka latihan sampai di Malaysia loh. Jadi para layang yang mereka gunakan menyerang masuk ke wilayah-wilayah kibuts di selatan itu latihannya di Malaysia. Makanya kemarin tertampar itu siapa itu Perdana Menteri Malaysia yang sekarang ini yang baru ini Anwar Ibrahim. Nah, itu tertampar dia. Kenapa? Mereka latihan di Malaysia. Coba. Nah, kemudian skenarionya kan seperti ini. Pasukan Hamas ini nanti menyerang. Kemudian Israel akan membalas dengan membabi buta. Timbul korban sipil sampai ratusan ribu gitu ya. Kemudian PBB akan bersidang. ICJ akan bersidang. Mahkamah Internasional akan bersidang, Mahkamah Kriminal akan bersidang. Kemudian nanti segala macam lembaga internasional akan ikut mengutuki Israel gitu kan. Kemudian nanti akan memaksakan orang Israel itu menyerahkan partisi tahun 1967, yaitu Gaza dan tepi barat sepenuhnya kepada Palestina atau Hamas gitu kan. Jadi sebenarnya serangan di 7 Oktober itu hanya pemicu, hanya pembuka supaya dunia internasional ini bergerak memusnahkan Israel dan menggenosida Yahudi. Jadi mapping perencanaan strategis jangka panjangnya seperti itu. Nah, kemudian nanti akan bergeraklah mahasiswa-mahasiswa demo di barat, di Eropa gitu ya. Para politisi juga bergerak gitu ya. Free Palestine di semua negara-negara barat. Kemudian ada beberapa negara barat yang mungkin punya hubungan perdagangan dan punya hubungan ekonomi dengan Iran, seperti misalkan Spanyol, ya, Irlandia, kemudian juga Afrika Selatan. Itu kan semua itu kan dapat harga minyak yang murah dari Iran, ya, punya hubungan bisnis dengan Iran. Itu mendukung di Dewan Keamanan, di PBB, mendukung Palestina merdeka. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat penggeraknya itu juga permainan uang juga gitu ya. Qatar itu kaki dua, ya, separuh dia ke Israel, separuhnya ke Iran atau ke Hamas. Turki juga sama, berkaki dua juga gitu. Tetapi dana-dana yang diterima oleh Hamas disimpan di Turki, 3 miliar dolar kemarin kan, yang ditilep sama Erdogan kan, nggak diberikan kepada keluarganya Haniyeh. Dana dari dunia internasional itu. Jadi sebenarnya skenarionya mereka itu nanti dunia internasional lah yang akan membubarkan negara Israel. Tujuan akhirnya ke sana. Cuman kebetulan ya perang sekali ini memang agak lambat.
karena Israel harus memilah-milah antara rakyat sipil dengan teroris Hamas. Tetapi walaupun seperti itu, korban sipil nggak bisa dihindari, tetap akan ada. Tetapi sejauh ini, ya angka resminya kita nggak tahu. Ada yang Hamas pasti bilang 40.000, tetapi kemarin rilisnya IDF mengatakan terorisnya sendiri yang sudah korban 17.000. Kalau rakyat sipilnya mungkin katakanlah kalau 1:1, ya mungkin sekitar belasan ribu, nggak sampai 20.000 gitu ya. Ya sekitar 30.000 atau 35.000, kira-kira angka yang wajarnya gitu, nggak sampai 40.000 lah. Tetapi itu akan dibesar-besarkan oleh Hamas. Kenapa? Karena politik sebelah ini kan politik playing victim. Ketika mereka menyerang itu mereka katakan menaklukkan gitu. Tetapi ketika mereka kalah, dibilang dizolimi atau atau di genosida, kan seperti itu. Di mana-mana taktiknya pasti sama gitu. Nah, kelihatannya untung saja Israel sekarang ini dipimpin oleh kepemimpinan yang kuat kayak Netanyahu yang berani, kuat, tambeng, tahan malu, tahan tekanan. Urat malunya putus. Urat malunya putus, Pak. Kalau bukan Netanyahu yang mimpin Israel, udah hancur dari kemarin, Pak. Dari beberapa bulan lalu. Jadi, ya memang syaraf baja yang dimiliki Netanyahu itu membuat Israel itu bertahan. Dia bisa survive, gitu ya. Nggak peduli, gitu. Pokoknya operasi militer jalan terus. Karena kalau Hamas hanya berunding, pasti Israel akan didikte sama dia. Apalagi dengan sandera yang 300 ya kemarin ya, sempat ya. Apalagi dengan sandera yang dipegang. Tetapi Netanyahu menempuh dua jalan. Pertama dengan perundingan, yang kedua dengan operasi militer. Ya sampai sekarang perundingan tetap berjalan, tapi tidak langsung ya, lewat Qatar dan Mesir. Tetapi ya posisinya sekarang sudah beda gitu. Hamas bukan posisi yang bisa mendikte lagi sekarang ini dengan kondisi yang sudah hancur-hancuran di medan tempur. Nah, sekarang Israel yang lebih bisa menguasai medan, tetapi ya itu mimpinya Hamas ini meskipun sudah hancur, dia masih mau memaksakan bahwa tarik mundur dulu baru negosiasi sandera. Kan goblok itu namanya, Pak Paul. Yang ada sandera bebaskan dulu baru negosiasi seperti apa situasi politik ke depannya. Begitu kira-kira, Pak. Silakan dilanjutkan. Oh, Rere, silakan. Yes, ini belum Dere, saya sedikit lagi. Ompong. Iya, silakan. Iya, kalau kita pikiran sehat ya. Kalau saya tinggal di apartemen, terus di salah satu lantai saya lihat ada rocket launcher. Ya, ke satu option saya yang ngajak keluarga saya keluar pindah tempat. Ke satu, kedua option saya ngajakin mereka pindah, terus melapor ke tentara Israel. Di sana, gedung sana ada. Kan gitu. Nah, tapi mereka decided to stay kan. Jadi itu sampai itu dibom, Israel mati. Terus ternyata ya katanya Israel bunuh sivilian, perempuan dan anak. Jadi otaknya kadul ini kok. Kan kamu tahu itu ada rocket launcher di situ, ada orang Hamas di situ. Kenapa kamu nggak mau ngomong? Terus kalau udah dibom mati, kamu orang-orang ini teriak kan gitu. Itu gimana tuh logiknya? Ya sekarang kita lihat begini aja Pak Andi. Kita lihat sekarang Israel sudah membuat zona humanitarian, ya, supaya penduduk sipil tidak bersenjata pindah ke sana. Tapi apa yang dilakukan Hamas? Dia ikut pindah dan ikut memasang peluncur roket dari situ. Termasuk sekolah yang dihancurkan barusan ini kan, yang korban katanya 100 orang itu. Itu ada 11 apa 12 orang komandannya Hamas di situ yang tewas. Tadi aku lihat di pengumuman resminya IDF gitu ya. Ada 10 atau 11 gitu ya. Kemudian Gilad Erdan juga di menteri apa namanya? Duta besarnya Israel yang di PBB juga akhirnya turun lagi kan ke PBB dia kan, menjelaskan soal itu bahwa fasilitas-fasilitas sekolah PBB itu digunakan sebagai markasnya Hamas. Nah, di mana-mana yang namanya fasilitas publik yang digunakan sebagai kombatan itu layak untuk diserang gitu. Bukan berarti memang. Jadi kan selalu kan pengamat-pengamat yang katanya doktor profesor di Konoha ini di Indonesia ini kan mengatakan bahwa Israel menyerang warga sipil, wanita dan anak-anak. Nah itu selalu begitu Pak. Itu memang otaknya mereka begitu gitu. Strateginya begitu. Ompong ini saya ingat sama perang Vietnam. Yang tahu mana Vietnam, mana Vietcong, ini orang Vietnam. Jadi orang Israel nyerang, kalau kamu nggak bantu mereka, ini orang Hamas, ini orang civilian Palestina,
Kalau kamu nggak bantu, Israel nggak mau, nggak tahu ya, main hantem aja. Kecuali kamu pakai bandana hijau, nah itu orang Hamas ditembak. Tapi kalau kamu udah blend in ke masyarakat, mereka nggak bisa bedain mana yang Palestina, mana yang Hamas, kan gitu. Jadi rakyatnya sendiri ya harus disalahin juga dong, ya kan? Iya, namanya juga ini Pak Andi, namanya juga teroris Hamas. Ketika parade dia angkat senjata, bawa roket-roket di jalanan, pakai bandana hijau. Tapi ketika nanti dia udah tewas atau meninggoy, dia berubah jadi wanita dan anak-anak. Begitu kira-kira Pak. Ya itulah taktiknya mereka gitu. Oke Pak Paul Dere, silakan. Ya, Saya Paul Dere. tutup lah. Ya, Opung. Jadi gini, kalau saya jadi Pak Netanyahu, saya tidak mau ada lagi bargaining mengenai itu, mengenai apa namanya Ceasefire. perjanjian. Karena dasarnya Ceasefire. dari ceasefire. Dasarnya dari Oslo aja. Perjanjian Oslo udah dilanggar kok. Mau apa lagi gitu loh. Sampai itu ya mengorbankan nyawanya Yitzhak Rabin loh. Yitzhak Rabin dihabisi sama Yahudi Ortodok kan waktu itu. Jadi kalau saya jadi Perdana Menteri Netanyahu, udahlah. Gua udah nggak percaya 100% sama lo. Lucu, penipu. Gitu aja kalau saya sih nggak mau lagi bilang apalah segala ceasefire lah. Pokoknya sapu rata dulu urusan belakangan. Terus kedua, saya punya ini begini ya. Mungkin juga si Ismail Haniyeh ini dihabisin katanya ada informasi ya. Baru sama Iran. Maksud saya gini, mungkin Iran nggak suka apa bagaimana Pak Paul? Dia janjian perdamaian itu yang di Cina itu. Mungkin Iran kecewa kali ya, mungkin makanya dihabisin. Bisa aja begitu ya Pak Paul. Nggak mau berdamai gitu loh Irannya. Nggak setuju kalau Haniyeh itu bisa mau berdamai dengan Fatah. Itu aja deh saya ya. Thank you ya Pastor. Ya, nggak mau. Mereka kan memang tujuannya kan bisnisnya mereka perang. Kalau damai sama Fatah kan nggak mau perang lagi. Sedangkan orang-orang ini cari duitnya kayak kemarin saya dapat dari di Lebanon itu ya. Di berita itu tentara Lebanon itu tentara bayaran ya kan. Terus ada kemarin Om Toba juga ya ngomong juga, entah Om Toba sumber dari mana saya lupa ya. Tapi kalau di berita itu kemarin di Tribun ya, ada memang dibayar ya. Di Tribun di mana ya? Memang itu dibayar tentara Lebanon itu. Ya, dulu pernah kita bahas juga tahun kemarin bahwa memang itu dibayar, itu bisnisnya mereka. Jadi kalau mereka berdamai ya mereka nggak punya kerjaan, iya kan? Jadi bottom line ini gini Pak Pol. Bisakah kita ini percaya sama orang Islam kadrun? Gak bisa, di Indonesia juga sama. Nggak Kamu bisa, percaya nggak sama? bininya Kamu sendiri percaya sama sama? bohongin kok. Kamu percaya nggak sama FPI, HTI, terus apa namanya Yusuf Kala, sama siapa itu namanya Waruf Amin? Kamu percaya nggak sama omongan orang-orang begini? Bangsat semua. Ya, Nggak akan bisa. ceasefire ini juga. Oke, ceasefire dulu, ceasefire nanti Sandra gitu. Enggak, Israel bilang lu keluarin dulu Sandra baru ceasefire kan gitu. Soalnya orang Islam ini nggak bisa dipercaya, itu bottom line. Omongan mereka itu mah ngibul semua dari dulu. Ya, di Indonesia juga sama. MUI ini tukang ngibul semua. Ya kan? Ya, itu aja deh bottom line-nya. Islam memang tukang ngibul, tukang bohong, bajingan semua. Itu. Apalagi nih? Lanjut nih, Bu Si Ellen nih Ben, belum si bilang Ben nih. nih. Ada nih si Ben nih. Ben Ngomong mana dong, Ben?